Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Api berwarna emas itu seperti cairan saat perlahan mengalir di sekitar jari-jari Sun Er. Sementara itu melakukannya, ruang sekitarnya membentuk beberapa celah spasial berkelok-kelok mengikuti garis besar aliran. Mata Xiaoyan menatap tajam pada api berwarna emas. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Bukannya dia belum pernah melihat api surgawi, tapi nyala berwarna emas ini di tangan Sun Er menyebabkan dia merasa takut untuk pertama kalinya. Saat nyala berwarna emas ini muncul, bahkan nyala api teratai kaca di dalam tubuhnya memancarkan suara gemetar sedikit. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan telah menyaksikan situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Xiaoyan bisa mengerti makna di balik suara gemetar sedikit yang dipancarkan oleh api hati teratai kaca. Ini adalah rasa takut. Dengan mampu menyebabkan api hati teratai kaca merasa sangat takut, sudah jelas bahwa api berwarna emas di tangan Sun Er jelas bukan api surgawi biasa. Setelah semua, api hati teratai kaca adalah produk dari penggabungan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Meskipun itu bukan peringkat-peringkat surgawi, itu seharusnya bisa masuk 10 besar jika ada yang memberi peringkat. Bahkan api surgawi dari eksistensi semacam itu merasa takut karena nyala api emas Sun Er. Seberapa mengerikankah benda ini? Pada peringkat api surgawi, hanya ada 2 jenis api dengan warna emas di antara 10 titik teratas. Salah satunya adalah 9 api emas 9 tenang yang menempati peringkat ke-7, dan yang lainnya adalah Kaisar Emas membakar api surgawi yang berada di peringkat ke-4. Aku bertanya-tanya apalah salah satu dari nyala api ini adalah api Sun Er. Xiaoyan merenung di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Peringkat api surgawi adalah otoritas besar. Namun, ada banyak item misterius yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Banyak orang percaya bahwa ada lebih banyak api surgawi daripada apa yang tercatat pada peringkat api surgawi. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat memastikan bahwa api berwarna emas yang digunakan Sun Er adalah salah satu dari 2 api surgawi ini. Api berwarna emas mengalir di sekitar jari Sun Er dengan cara gesit sementara matanya sedikit bergeser. Dia melihat para ahli dari aula jiwa dan aliran dewa yang jatuh di sekitar. Senyum samar terungkap di wajahnya yang elegan dan memikat. Menyerang. Kelompok ganda merasakan kegelisahan meningkat di hati mereka saat api berwarna emas muncul. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur sekarang. Lebih dari selusin orang melakukan manuver Douki mereka pada waktu yang bersamaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak pilar Douki yang menakutkan yang diluncurkan di Xiaoyan dan Sun Er dari segala arah. Adegan itu memang sedikit megah dan megah. Pilar Douki yang sangat besar memotong langit dan langsung tiba. Sun Er mengangkat tangannya dengan lembut, dan mulut kecilnya dengan lembut meniup api emas. Engah. Api berwarna emas tiba-tiba membengkak dengan angin setelah Sun Er meniupnya, berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang melilit Xiaoyan dan dia. Zing, zing, zing. Banyak pilar Douki dengan kejam menabrak penghalang api berwarna emas ini. Meskipun mereka menyebabkan banyak riak muncul, serangan akhirnya tidak menyebarkan penghalang api. Seseorang bisa mengetahui kekuatan pertahanan mengerikan apa yang dimiliki penghalang api ini. Ekspresi ganda dan yang lainnya berubah sedikit ketika mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, bagaimanapun, Sun Er perlahan mengangkat kepalanya.
Api berwarna emas melintas mata air mata musim gugurnya. Pergi. Sun Er menekankan jarinya ke udara kosong saat dia memerintah dengan lembut. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi lebih dari selusin lampu api yang memancarkan suara mendesis. Setelah itu, mereka meluncur di udara. Dalam sekejap, mereka muncul di depan kelompok ganda. Mereka buru-buru mengumpulkan doki mereka untuk memasang pertahanan dalam keterkejutan mereka. Zing, zing, zing. Cahaya api berwarna emas diam-diam melesat ke pertahanan Kiki yang sangat besar dan kuat dari kelompok ganda. Sebelum kelompok ini bisa menghela nafas lega, namun, suara crash pelan muncul. Segera, rasa sakit yang menyengat memancar dari dada mereka. Seluruh kelompok perlahan-lahan menurunkan kepala mereka dengan banyak kesulitan, hanya untuk melihat lubang darah setengah jari yang tanpa sadar telah terwujud di dada mereka. Daerah sekitar lubang berdarah tidak memiliki sedikit pun darah segar. Daging dan darah muncul seolah-olah mereka benar-benar abletit dan menghilang. Kelompok ganda melebarkan mulut mereka. Mata mereka beralih ke dinding pertahanan doki di depan mereka. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang di dinding. Pertahanan doki yang mereka bentuk dengan susah payah sama seperti kertas pada cahaya api. Itu benar-benar tanpa kemampuan pemblokiran. Ini apa nyala ini? Kekuatan hidup di dalam tubuh para ahli dari aula jiwa dan aliran dewa yang jatuh dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh kepala pertama di depan banyak tatapan tertegun di bawah. Lampu api berwarna emas tidak tampak terlalu akurat. Oleh karena itu, tidak semua hati manusia telah ditembus. Beberapa dari mereka yang untungnya tidak terbunuh, seperti ganda, bahkan tidak menunggu Sun Er berbicara. Mereka buru-buru mundur dengan wajah ketakutan. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa wanita muda berbaju hijau ini bahkan lebih menakutkan daripada pria di sampingnya. Setelah hanya satu pertukaran, semua ahli dari aula jiwa dan aliran dewa yang jatuh terbunuh atau terluka. Adegan ini menyebabkan hati banyak orang ditutupi dengan udara dingin. Dari mana datangnya wanita iblis ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sun Er sedikit melebar mulut kecilnya setelah secara acak mengalahkan kelompok ganda. Setelah itu, dia menelan api yang berwarna emas ke tubuhnya. Dia menoleh, melihat wajah Xiao yang tertegun, dan tanpa sadar melipat bibirnya menjadi senyum lembut. Sepertinya kamu berjalan di depanku. Xiao Yan berbicara dengan senyum pahit ketika melihat Sun Er melihat ke atas. Awalnya, dia berpikir bahwa prestasinya sudah cukup hebat. Namun, setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada mereka yang lebih kuat. Xiao Yan GG tidak bisa begini. Sun Er bergantung pada garis keturunan leluhurnya, namun kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita benar-benar membandingkan, 10 Sun Er tidak bisa dibandingkan denganmu. Sun Er tertawa pelan. Xiao Yan merasa sedikit lebih baik di hatinya setelah mendengar kata-kata menghibur Sun Er. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya ketika sampai pada masalah ini. Dia tidak punya pilihan. Sun Er dilahirkan dengan latar belakang yang lebih baik. Formasi Ki dingin ini juga harus dipatahkan. Sun Er hanya memalingkan kepalanya setelah melihat ekspresi terkejut pada wajah Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia melihat Ki dingin yang melilit kota. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keemasan muncul dari ujungnya dan menghilang. Segera setelah sinar cahaya keemasan menghilang, energi dari seluruh tempat ini tiba-tiba beriak. Sesaat kemudian, banyak pilar doki yang luas dan perkasa bergegas masuk dari luar penghalang Ki dingin,
dengan paksa merobek dinding penghalang ini sampai penuh dengan lubang. Asap uap dingin merembes keluar. Suhu tempat ini berangsur kembali normal setelah uap dingin ini merembes keluar. Kabut dingin juga menghilang dengan tenang. Banyak suara desian angin muncul setelah kabut dingin tersebar. Segera, banyak sosok hitam muncul di depan Sun Er dengan tertib dan membungkuk kepadanya. Sun Er sedikit mengangguk pada sosok hitam yang muncul. Dia melambaikan tangannya dan mereka sekali lagi berubah menjadi banyak sosok hitam yang menyebar, berserakan di sekitar kota dan tetap waspada untuk setiap perubahan mendadak. Mata Xiaoyan hanya kembali setelah sosok-sosok hitam ini menghilang. Jantungnya terguncang ketika dia menghirup nafas dalam-dalam. Apakah ini kekuatan klan Gu? Itu memang menakutkan. Guncangan di hati Xiaoyan berlanjut untuk jangka waktu yang lama sebelum akhirnya terganggu oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Matanya mengikuti suara dan bisa melihat King Hai dan Tian Xuangzi dikalahkan di tangan pria tua berpakaian hitam itu. Berkelahi sendirian melawan dua orang, namun masih unggul. Dari sini, orang bisa tahu betapa mengerikannya kekuatan pria tua berpakaian hitam ini. Tampaknya peringatan Sun Er memang memiliki alasan. Dari sikap orang-orang ini digunakan untuknya, dia mungkin memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Gu. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan klan Gu ini menganggapku serius, mencoba untuk tetap berada di sisinya sepertinya akan menjadi omong kosong. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatan Douzong saat ini, dia jauh dari kekuatan klan Gu yang diperlukan untuk melihatnya dengan serius. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia harus menggunakan semua kemampuannya hanya untuk berurusan dengan seorang ahli di puncak Do kelas Zong. Karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Berusaha meningkatkan kekuatannya akan berarti bahwa Xiaoyan harus menemukan api langit baru sesegera mungkin. Ada waktu kurang dari 1 tahun hingga dimulainya pertemuan besar klan Gu. Selain itu, akan ada proses seleksi yang rumit. Oleh karena itu, waktu ini harus dibawa ke depan. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas udara. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia harus mendapatkan api 3000 dari Menara Pil. Xiaoyan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya mendarat di pertempuran antara pria tua berambut putih dan Bing He. Pada saat ini, keduanya sedang bertarung sengit. Garis-garis hitam pekat berulang kali muncul di ruang kosong tempat mereka berdua saling bertukar pukulan. Riak energi yang menakutkan menyebabkan hati sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Blaar, dua sosok bertabrakan dengan cara yang seperti kilat di langit. Suatu suara yang keras dan mengharukan jiwa meletus. Namun, pria tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang layu tiba-tiba mengeluarkan cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius terbentuk. Hihihi, terima segel penguburan langit dari aku yang lama ini. Alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat ketika mendengar tawa keras dari pria berambut putih itu. Segel penguburan langit, meterai keempat dari keterampilan segel dewa. Bing dia juga tercengang karena teriakan dari pria berambut putih itu. Segel penguburan langit, nama ini sedikit familiar. Segel penguburan langit, keterampilan segel dewa. Pikiran ini dengan cepat berkedip di dalam hati Bing He sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresi kaget akhirnya terungkap. Matanya berkumpul di sosok berwarna hijau di kejauhan. Dia sebenarnya anggota klan Gu. Mata Bing dia menatap wanita berpakaian hijau di kejauhan, yang berdiri di udara kosong. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Klan Gu, faksi kuno ini, yang tidak terlalu menonjol, jarang akan muncul di dataran tengah. Namun,
Seorang ahli yang telah mencapai kualifikasi dan berat tertentu akan belajar kekuatan mengerikan seperti apa klan ini, yang telah turun dari zaman kuno, memiliki. Sejak Sun Er muncul, Bing He mungkin telah membuat beberapa tebakan tentang status dan latar belakangnya, tapi dia tidak pernah mengirim tebakannya ke arah klan Gu ini. Setelah semua, klan tetap low profile. Sangat jarang terjadi peristiwa yang dipublikasikan seperti itu. Selain itu, ada banyak ahli di dataran tengah yang juga memiliki faksi tersembunyi. Cukup banyak faksi-faksi ini memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan lembah sungai es. Namun, karena berbagai aturan dalam faksi mereka tidak setenar lembah sungai es ini. Namun, jika lembah sungai es menyinggung pihak lain sampai mereka tidak bisa lagi menanggungnya, bahkan lembah sungai es akan menderita sedikit. Diharapkan bahwa dia sebenarnya adalah seseorang dari klan Gu. Ekspresi Bing He berubah sedikit hijau. Pada tingkatnya, dia secara alami tahu banyak tentang klan Gu misterius. Lupakan tentang hal-hal lain. Hanya bisa membuka dunia dan menciptakan dunia mereka sendiri sudah cukup untuk menyebabkan cukup banyak faksi top menjadi rendah hati. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Sun Er ketika dia mengungkapkan dirinya bukanlah ancaman kosong. Dengan kekuatan klan Gu yang tak terduga, menghancurkan lembah sungai esnya bukanlah tugas yang mustahil. Pria tua berambut putih itu mengabaikan Bing He, bahkan ekspresi di matanya berubah. Cahaya hijau giok di tangannya semakin tebal. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi dengan cara yang seperti kilat dan berubah menjadi telapak tangan hijau giok hijau setengah kaki besar. Telapak dipenuhi dengan banyak bekas luka hitam-hitam, dan kekuatan spasial yang menakutkan merembes keluar darinya. Ini menyebabkan ruang di sekitar telapak tangan membelah dan membentuk banyak retakan hitam gelap. Hahaha. Mata tajam pria tua berambut putih itu menyapu Bing He setelah melihat bentuk jejak tangannya. Tawa keras keluar dari mulutnya. Segera, dia melambaikan tangannya, dan telapak yang tidak biasa dengan benang hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi itu tiba-tiba bergegas keluar. Energi di atas kota tiba-tiba mulai kerusuhan setelah telapak energi itu dikirim. Bahkan lapisan awan di langit pun bergejolak. Bing dia telah mendengar tentang keterampilan Dewa Segel yang terkenal. Oleh karena itu, ekspresinya langsung menjadi serius. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan dari orang tua ini, yang menjadi bersemangat dari pertempuran. Bing dia mengatupkan giginya saat pikiran ini menerobos ke dalam hatinya. Kepingan salju berwarna hitam di alisnya tiba-tiba berkedip, membentuk kilau yang tidak biasa. Warna hitam, ki dingin terus melonjak keluar. Serangan es zone, pembekuan telapak langit. Ki berwarna hitam dan dingin teraglomerasi di tangan Bing He dengan cara yang seperti kilat. Ini berguncang dan lapisan es hitam yang tebal diam-diam berkumpul di telapak tangannya. Lapisan es ini mungkin tidak tampak misterius, tetapi lapisan ini memberi semacam dingin yang luar biasa padat. Es hitam itu dengan cepat terbentuk. Kaki Bing He tiba-tiba menginjak tanah saat tubuhnya bergegas ke depan. Detik berikutnya, dia muncul di depan telapak misterius. Ekspresinya serius saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke depan. Telapak bergerak sesuai keinginan Bing He. Pada saat yang sama, udara dingin di sekitarnya segera berubah menjadi kekerasan. Jauh di dalam es hitam adalah racun yang mematikan. Jika itu menyerang tubuh seseorang, tubuh fisik mereka dan bahkan doki mereka akan langsung membeku. Blaar. Kedua ahli itu seperti dua bintang jatuh yang terbang melintasi langit di depan mata sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertabrakan dengan cara yang brilian.
Suara mengejutkan yang keras bergema di langit. Badai energi yang menakutkan menyebar ke langit ketika beberapa ratus meter panjang, garis hitam gelap dengan tenang muncul seperti parit di udara kosong. Adegan ini seperti langit tiba-tiba membuka mulutnya yang ganas, menyebabkan hati seseorang merasakan kedinginan. Badai energi menyebar, membawa angin topan yang menyapu langit. Tak terhitung jumlah pohon besar dari hutan di sekitar kota robek dari tanah. Setelah itu, mereka terbang ke kejauhan, seolah-olah itu adalah pemandangan dari ujung dunia. Apa kolisio energi yang kuat? Pertarungan antara elit Douzhuns seperti ini. Mata Xiaoyan sedikit kaget saat dia melihat celah spasial yang terbentuk di langit. Ruang tempat ini biasanya stabil. Namun, retakan seperti itu terbentuk. Dari sini, orang akan mengatakan betapa hebatnya energi dari pertarungan itu. Blaar, badai energi menyebar di langit dan kedua tokoh itu bergegas kembali. Sambil menarik kembali, kaki mereka mengusap udara kosong, membentuk bekas luka hitam gelap. Haha, menyenangkan sekali. Ice Zone Force lembah sungai es memang sedikit unik. Pria tua berpakaian putih itu menarik lebih dari selusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Bing Sun Ze, yang telah dipaksa kembali lebih jauh, sebelum tanpa sadar mengeluarkan tawa hangat. Tubuh Bing He bergetar di kejauhan saat dia menstabilkannya. Tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram melintas di matanya. Keterampilan segel dewa memang layak menjadi keterampilan rahasia klan Gu. Kekuatannya sangat menakutkan. Alis Sun Er mengeras ketika dia melihat bahwa Bing He hanya menderita luka ringan meski keadaannya yang menyedihkan. Matanya yang cerah melirik pria tua berpakaian putih itu sambil dengan lembut mencerca, "Sesepuh Lin, jangan buang waktu. Kami tidak punya banyak waktu untuk perjalanan kita ini." Pria tua berambut putih itu tampak rendah hati ketika mendengar Sun Er membuka mulutnya untuk berbicara. Dia dengan hormat mengakui kata-katanya. "Nona ini, harap tunggu." Bing, dia buru-buru mengucapkan. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar suara Sun Er di kejauhan. "Apa itu? Apakah ketua lembah sungai es berencana mengejar aku untuk menyerahkan orang-orang ini?" Sudut mulut Sun Er meringkuk. Suaranya terdengar samar-samar. Bing, dia tertawa pahit. Matanya meluncur ke King Hai dan Tian Xuangzi, yang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam. Dia berseru dengan sungguh-sungguh, "Tian Xuangzi, kembalilah." Setelah mendengar Bing He menangis, Tian Xuangzi, yang pahit bertahan, menahan perhatiannya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun pada King Hai di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mundur. Dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di samping Bing He. Dengan menggunakan suara rendah dan tidak pasti, dia bertanya, "Fali Chief, masalahnya hari ini adalah kesalahan lembah sungai es aku. Lembah sungai es meminta pengampunan wanita muda ini jika kami telah menyinggung kamu." Bing He mengabaikan Tian Xuangzi. Dia menggertakkan giginya dan menangkupkan tangannya ke Sun Er di tengah tatapan tercengang. Tian Xuangzi di samping sedang menatap Bing dia dengan wajah membosankan ketika mendengar kata-katanya. Dia belum pernah mendengar Bing He mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Apa latar belakang orang-orang ini? Mereka sebenarnya. Tian Xuangzi tidak bodoh. Setelah berpikir untuk sementara, dia akhirnya mendapat pegangan pada situasi. Jika pihak lain hanya mengandalkan dua elit Douzhuns, itu tidak mungkin bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak dengan cara ini. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa ada latar belakang yang menakutkan di belakang wanita misterius yang bahkan sangat ditakuti lembah sungai es. "Bing He, apa yang kamu maksud dengan ini? Apakah kamu mencoba membuang muka lembah sungai es?"
Dengan penarikan Tian Xuangzi, King Hai tidak berani terlibat dengan pria tua berpakaian hitam itu. Dia juga buru-buru melarikan diri dari pertempuran dan dengan marah berteriak pada Bing He. Dia mengabaikan teriakan marah King Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, dia akan menyerah tanpa ragu-ragu jika prakondisi untuk melakukan itu menyinggung klan Gu. Setelah semua, Aula Jiwa mungkin tidak takut pada klan Gu, tetapi lembah sungai esnya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Sun Er juga merasa terkejut karena perubahan hati mendadak Bing He. Dia berpikir keras. Tampaknya orang ini telah menyadari identitas mereka. Xiao Yan GG. Sun Er merenung sejenak sebelum memutar kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Maknanya jelas bahkan tanpa mengatakan apapun. Dia sedang menunggu keputusan Xiao Yan. Meskipun tindakan Sun Er halus, itu masih diperhatikan oleh kelompok Bing He. Segera, mata mereka terkejut saat mereka bergeser ke Xiao Yan. Tindakan halus ini membuat mereka tahu bahwa meskipun latar belakang menakutkan dari wanita ini, dia tampaknya mengikuti jejak Xiao Yan. Saudaraku ini, lembah sungai es, aku tidak akan ikut campur dalam masalah badan racun sedih di masa depan. Mata Bing He melintas saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan melirik di Bing He. Dia tersenyum dan menjawab, kepala lembah Bing benar-benar tahu cara bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah telah mengatakannya seperti ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mengganggu kamu. Xiao Yan jelas mengerti dalam hatinya mengapa Bing dia memperlakukannya dengan sopan. Alasannya adalah karena Sun Er. Lembah sungai es dianggap cukup kuat di wilayah Central Plains. Dengan kekuatan saat ini di samping Sun Er, itu mungkin mustahil untuk sepenuhnya membasmi itu. Selain itu, klan Gu mungkin tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu untuk orang luar. Oleh karena itu, menakut-nakuti lembah sungai es hari ini sudah menjadi akhir yang terbaik. Tentu saja, beberapa dendam di antara mereka akan ditangani olehnya ketika dia memiliki kekuatan untuk memenuhinya di masa depan. Dia tidak punya niat meminjam kekuatan klan Gu. Bing dia menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan tidak layak untuk perhatiannya. Namun, ia harus hati-hati berurusan dengan klan Gu. Saat ini, dengan Sun Er mengintervensi, dia hanya bisa pergi dengan cara yang menyedihkan terlepas dari bagaimana tidak mau dia. Aku akan meminta beberapa orang untuk mengurus kekacauan di Ye City dan tidak akan tinggal lebih lama hari ini. Banyak tatapan di bawah menyebabkan Bing He tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah itu, matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan serius berkata, nona muda ini, semoga masalah hari ini hanyalah dendam kecil dan tidak akan memengaruhi hubungan apapun setelah ini. Sun Er secara alami mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Dia tersenyum kecil dan dengan lembut menjawab, aku juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, tempat yang harus aku kunjungi di lain waktu mungkin adalah lembah sungai es. Ekspresi Bing He sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan melambaikan lengan bajunya. Ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke ruang terdistorsi. Tian Xuangzi buru-buru mengikutinya. Mata King Hai menatap kelompok Bing He yang pergi dengan cara yang menyedihkan. Hatinya akhirnya mulai panik sedikit. Tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun, dia baru saja akan melarikan diri ketika dua sosok hitam aneh muncul di sampingnya. Tangan mereka dengan erat terkunci di pundaknya. Apa yang kamu inginkan dengan aku? Xiao Yan menyeringai ketika mendengar teriakan marah King Hai. Senyumnya dipenuhi dengan dinginnya es.
Dia tidak memiliki dendam dengan lembah sungai es. Namun, dia berada dalam situasi di mana dia akan beristirahat sampai aula jiwa menghilang. Oleh karena itu, kelompok Bing He diizinkan untuk pergi, tetapi King Hai tidak. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.